Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bimbingan. Video ini akan menampilkan tentang pemahaman narsistik dengan menggunakan teknik preventif loh. Ayo bersama-sama memahami narsistik. Hah? Narsistik? Apa sih itu narsistik? Nah, jadi teman-teman, narsistik berasal dari kata narsis yang terkandung maksud kepada kualitas kepribadian yang meliputi cara berpikir sangat tinggi terhadap diri sendiri, memerlukan kekaguman, sulit percaya kepada orang lain, dan kurangnya empati terhadap orang lain. Kamu narsis, ini 9 cirinya. Pernah kan kamu dengar orang komen, ih narsis banget sih, ke kamu atau ke orang sekitar kamu? Atau kamu sendiri pernah komen begitu? Sekarang, memang kata narsis bisa digunakan sebagai olok-olokan. Tapi, tahu gak sih, kamu kalau narsis itu sebenarnya merupakan salah satu gangguan kepribadian. Nah, belum tahu kan? Yuk kita lihat penjelasan berikut. Narsisme memiliki spektrum yang lebar, dari ringan sampai berat. Kalau narsisnya sedikit sih, itu normal dan sehat. Setiap orang sesekali perlu mementingkan diri sendiri dan menjaga harga diri. Tapi masalahnya timbul bila kadarnya sudah berat, sehingga merugikan diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Kondisi itu disebut gangguan kepribadian narsistik. Gangguan kepribadian narsistik adalah pola berulang dari kesombongan, kecongkakan, dan egoisme yang menjauhkan seseorang dari pergaulan. Seseorang disebut memiliki gangguan kepribadian narsistik bila memiliki sedikitnya 5 dari 9 tanda berikut. Yang pertama, melebih-lebihkan prestasi dan bakatnya, merasa dirinya seorang yang hebat. Yang kedua, selalu membutuhkan kekaguman dan pujian orang lain. Yang ketiga, berfantasi tentang kesuksesan, kecantikan, kekuasaan, dan ketenaran tanpa batas. Yang keempat, menganggap diri istimewa dan unik sehingga hanya sudi bergaul dengan orang-orang lain yang berstatus tinggi atau berhubungan dengan institusi yang berkelas. Yang kelima, merasa berhak untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau orang lain harus selalu mengikuti kemauannya. Yang keenam, mengeksploitasi orang lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang ketujuh, tidak dapat mengenali atau berempati dengan perasaan dan kebutuhan orang lain. Yang kedelapan, selalu iri hati dengan kesuksesan dan kepemilikan orang lain. Yang kesembilan, berperilaku arogan, congkak, dan angkuh. Banyak remaja yang menampilkan beberapa sifat narsis, terutama keegoisan dan ketidakpedulian terhadap perasaan orang lain. Tetapi, biasanya perilaku itu akan menghilang ketika tumbuh dewasa. Begitu guys. Nah, jadi Sobat Bimbingan, Percaya diri boleh, tapi jangan terlalu berlebihan ya guys. Kalau sudah berlebihan, namanya narsis. dan narsis dapat menjadi gangguan kepribadian loh. Jadi, memiliki sifat narsis berlebihan dikatakan sebagai narsistik nih teman-teman. Dan jika hal tersebut berkembang dalam diri, akan mengakibatkan suatu gangguan kepribadian nih, yaitu gangguan kepribadian narsistik. Berdasarkan data yang telah kami ambil di suatu sekolah jenjang SMA, terdapat bahwa para siswa-siswi di sekolah tersebut memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi akan dirinya sendiri dan terkesan mementingkan dirinya sendiri. Nah teman-teman, kepercayaan diri itu sangat bagus, namun tidak boleh secara berlebihan. Nah, untuk menghindari terkena suatu gangguan kepribadian narsistik dan sifat-sifat tersebut, maka yuk pantau terus video ini
Check it out! Peran orang tua yang pertama, hindari memuji anak berlebihan. Nah, orang tua sangat berperan dalam pembentukan kepribadian anak. Untuk menghindari suatu sifat narsis, orang tua harus menghindari memuji anak secara berlebihan, terutama pada hal-hal yang kecil yang seharusnya tidak perlu dikatakan kepada anak. Yang kedua, hindari sikap overprotective nih teman-teman. Jadi overprotective pada anak di satu sisi membuat anak merasa tertekan, namun di sisi lain membuat anak menciptakan sikap narsistik dalam dirinya. Hal ini dikarenakan ia selalu dianggap penting. Selanjutnya, jangan jadi orang tua yang narsis. Jangan pula kita jadi orang tua yang narsis. Terkadang, tanpa orang tua dikte, anak bisa melihat bagaimana perilaku dan menganggapnya sebagai hal yang benar, lalu menirunya nih guys. Yang keempat, ajarkan empati sejak dini. Gangguan kepribadian narsistik, mereka tidak mempunyai rasa empati kepada orang lain nih. Nah, sebelum kita terkena gangguan tersebut, oleh karena itu perlu untuk mengajarkan empati kepada anak kita nantinya, agar mereka terhindar dari gangguan ini. Jadi nih teman-teman sobat pendidikan, bukan hanya orang tua yang sangat diperlukan dalam hal ini mengenai kepribadian narsistik, tetapi guru BK juga sangat dibutuhkan dalam hal ini karena di sekolah akan dituntut oleh guru BK. Gimana sih guru BK dapat membantu siswa terhindar dari gangguan kepribadian narsistik? Yang pertama, perhatikan kelas setiap siswa yang unggul. Langkah awal adalah perhatikan kelas dengan golongan siswa unggul, dikarenakan mereka sasaran utama yang memiliki sifat membanggakan akan dirinya. Kemudian guru BK dapat melakukan observasi terhadap mereka dan mengetahui bagaimana sifat dalam diri mereka. Yang kedua, bekerja sama dengan pihak psikologi. Kolaborasi dengan psikologi bukan berarti para siswa memiliki suatu masalah, akan tetapi dapat membantu diri siswa ke arah lebih baik lagi. Yang ketiga, sediakan informasi secara kreatif tentang gangguan kepribadian. Para siswa akan tertarik jika suatu informasi disajikan dengan bentuk gambar dan audio yang menarik. Oleh karena itu, kreativitas guru BK diperlukan dalam hal ini. Ayo guru BK lebih maju lagi. Bagi siswa, nah, para siswa disinilah yang paling penting untuk dapat mengontrol dirinya. Nah, bagaimana sih cara menghindari terkena gangguan kepribadian bagi para remaja sendiri? Tetap jangan kemana-mana karena akan disajikan tips dan triknya. Stay tune! Tips and trik yang pertama, perhatikan dan analisa sifat dalam diri. Setelah menonton video ini, coba perhatikan diri kalian dan ingat-ingat bagaimana kalian dalam bersikap. Yang kedua, bertanya kepada teman tentang diri Anda. Setelah mengetahui sifat dalam diri kalian, coba bertanya kepada teman dan meminta penilaian mereka. Ketiga, ubah sikap yang tidak disenangi teman menjadi lebih menyenangkan. Konsultasi kepada guru BK. Jika teman kalian masih juga mengatakan sikap kalian tidak menyenangkan, maka saatnya kalian datang ke guru BK dan meminta pendapat kepada guru BK. Karena di sekolah, guru BK yang bisa membantu kalian. Oke Sobat BK, itulah tips and trik yang dapat kalian lakukan untuk diri kalian sendiri. Kemudian, jika ada dari kalian yang sudah memiliki sifat narsis berlebihan, bagaimana ya? Nah, disinilah guru BK dibutuhkan. Guru BK dapat melakukan terapi realita kepada siswa.
Gimana sih caranya? Nah, jadi di sini ada yang dinamakan terapi realita, ya kan? Terapi realita merupakan suatu sistem yang difokuskan kepada tingkah laku seseorang. Terapis ini berfungsi sebagai guru dan model serta mengkonfrontasikan klien dengan cara-cara yang bisa membantu menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. So, dari kalian jangan takut jika memiliki sifat ataupun ciri dari gangguan kepribadian narsistik ini. Karena semua bisa diselesaikan jika kalian mau berkonsultasi dengan guru BK. Oke sobat pendidikan, semoga bermanfaat dan ayo lakukan tips and trick yang telah diberikan. Jangan malas dan jangan ragu karena kesehatan mental itu sangat amat penting. Sampai jumpa di next video berikutnya yang pastinya dengan topik yang berbeda. Dan selamat mencoba semuanya. Terima kasih. Created using